Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Sudah dibuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu salah. Bapak Ibu, para pengikut pengagum ini membabi buta. Junjungannya bilang A dipercaya, B dipercaya, C dipercaya. Padahal hampir semua orang, para agamawan dari banyak agama, itu punya pendapat yang sama. Kesaksian tunggal yang tidak ada saksinya, itu tidak bisa diterima oleh kitab suci. Harus setiap peristiwa yang luar biasa itu melibatkan saksi. Salah satunya banyak yang bicara, saya dibawa ke surga oleh Tuhan, saya dibawa ke neraka oleh Tuhan. Saksinya siapa? Tidak ada saksinya. Itu tidak bisa diterima. Namun di zaman sekarang, aliran tertentu dari kekristenan itu demikian menjunjung tinggi peristiwa-peristiwa yang berbau surgawi, dianggap sebagai sebuah kebenaran, apalagi yang berbicara itu punya pengikut yang banyak. Bapak Ibu, tidak salah jika hal ini kemudian dikritik oleh orang di luar Kristen, dan ini menjadi tamparan sesungguhnya buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Pak Fran, silakan ditampilkan lebih dulu. Makanya dulu misalkan ada istilah sunan gitu kan, sunan itu artinya susunan, yang artinya di atas gitu. Oh, seperti sunan. itu. Okay. Ya, nah di dunia modern itu kebalik. Orang nggak usah harus secara konsisten melakukan ini itu segala kebaikan. Dia cukup mengaku bahwa saya adalah seorang kiai, misalkan saya adalah seorang ustadz, saya pesantren di sana. Cukup mengaku seperti itu, maka akan ada banyak sekali orang yang percaya padanya. Dan inilah yang jadi masalahnya, orang yang sebenarnya bukan agamawan jadi agamawan. Saya kemarin misalkan ya, ada banyak di kolom komentar saya itu, ada seorang mantan dukun yang sekarang jadi Kristen. Saya tidak menjelekkan Kristen dalam hal ini, tapi ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen, dan di sana dia kemudian berkata bahwa saya pernah membunuh dukun anu di India, Sai Baba. Kemudian saya pernah datang ke sorga, ke neraka dan sebagainya. Wah, bohong banget. Dan ada ratusan ribu orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan saya mengklaim seperti itu dan kemudian banyak orang yang mempercayainya, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya, bukan agamawannya, bukan siapanya, tapi masyarakat kita yang sakit. Benar. Karena kok ya bisa percaya gitu toh maksudnya kan? Iya. Kan misalkan semua pernyataan, semua klaim dari dukun, dari ustadz, dari siapapun itu pasti sepihak kan? Betul. Dan dipercaya langsung kan? Dipercayalah. Nah, Bapak Ibu, pendapat agamawan di luar Kristen seperti itu. Itu yang menjadi tamparan buat kita. Mereka berkesimpulan, jangan-jangan pengikut dari pembicara tadi itu yang sakit. Tetapi bagi saya, yang sakit justru pembicaranya. Oleh karena itu hari ini, jangan heran kenapa saya mengangkat satu tema dengan judul Dautoni versus Dautoni.
Kenapa saya harus mempertandingkan Daotoni dengan Daotoni untuk masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023? Sebab ternyata untuk masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023, Daotoni sebagai seorang hamba Tuhan yang punya pengikut demikian banyak, dan apa saja yang dia katakan itu dipercayai oleh pengikutnya, beliau memberikan dua pernyataan yang berbeda. Beliau memberikan dua pernyataan yang tidak sama tentang masa depan Indonesia di tahun 2023. Sekarang saya tampilkan lebih dulu video yang pertama dari Daotoni. Ekonomi akan berhenti untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mendapat pesan Tuhan, saya masih ingat, itu kejadian waktu saya lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saya berpikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu susah sekali. Makanya saya ambil keputusan untuk bisnis. Suatu kali tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, engkau udah waktunya pulang ke rumah Bapa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan, umurku diperpanjang, walaupun sesaat saja, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Saya singkat aja. Tiba-tiba saya boncengan sama teman, naik motor, saya masih ingat itu. Naik motor, berdua, kenceng, arah ke Wonogiri, kecelakaan. Duar, tabrakan. Waktu kecelakaan tabrakan, roh saya dibawa Tuhan, dibawa malaikat ke surga. Disitulah saya ditunjukkan masa depan. Apa yang akan terjadi dari awal hidup saya sampai nanti masa tua saya. Nah, seperti saat ini, saya ini hanya ditunjukkan hidup saya itu dari waktu itu sampai hanya umur 45 ke atas, saya tidak ditunjukkan lagi. Nah, saya hanya ada pendeta gemuk, pendek, jelek. Nah, rambutnya udah putih, ini rambutnya udah putih ini saya. Nah, itu. Nah, ini yang cerita, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Nah, saya suruh kembali. Nah, yaitu pemulihan Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dimulai dari krisis 98. Jadi akan terjadi, anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya itu 2020. Dan pertengahan tahun 2020, tepatnya bulan 6, bulan 7, akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, saudara semua kelola tanah dan beli tanah. Nah, itu Bapak Ibu, video pertama yang disampaikan oleh
Evangelis Daud Tony. Dan video ini banyak beredar di YouTube, termasuk video khotbah Daud Tony di gereja. Tentang beliau, rohnya dibawa oleh malaikat ke surga lewat sebuah kecelakaan sepeda motor arah ke Wonogiri yang hampir merenggut nyawanya. Tetapi justru ketika di surga itulah Tuhan memberikan pesan khusus kepada Evangelis Daud Tony. Seperti di dalam video beliau katakan bahwa Indonesia itu akan dipulihkan oleh Tuhan. 25 tahun. Dimulai dari krisis 1998. Video yang lain memberitahukan kepada saya, beliau kecelakaan itu 1997. 1998 mulainya. Diulang 2 kali oleh Evangelis Daud Tony bahwa pemulihan Indonesia 25 tahun dimulai pada krisis 1998. Artinya mulai 1998 Tuhan sudah mulai mempersiapkan atau memproses bangsa Indonesia 25 tahun ke depan untuk menerima pemulihan tadi. Sehingga tepat pada tahun 2023 Indonesia keadaan secara ekonomi dan secara keseluruhannya itu akan baik. Jika pesan itu betul-betul dari Tuhan. Dan Evangelis Daud Tony betul-betul tidak bohong. Dia betul-betul pergi ke surga. Namun Bapak Ibu, kenapa saya harus mengangkat topik atau judul ini? Daud Tony versus Daud Tony. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk masa depan bangsa Indonesia, ternyata Evangelis Daud Tony memberikan 2 pernyataan yang tidak sama. 2 pernyataan yang berbeda. Yang pertama, berdasarkan pesan khusus dari Tuhan ketika Evangelis Daud Tony dibawa oleh malaikat ke surga. Bahwa Tuhan berpesan Indonesia akan dipulihkan 25 tahun dihitung dari krisis 1998, tepatnya tahun 2023. Indonesia akan dipulihkan. Bapak Ibu, yang satunya hari ini justru Evangelis Daud Tony sedang banyak membicarakan analisa pribadinya dia tentang masa depan bangsa Indonesia bersama teman-temannya dan channel YouTube yang selalu menyiarkan apa yang diberitakan oleh Evangelis Daud Tony. Oleh karena itu, simak baik-baik 2 video yang berbeda dari Evangelis Daud Tony ini tentang masa depan Indonesia. Silakan Pak Fran. Nah, Thomas. Ya Pak Daud. Kan saya ngomong bulan Juli supaya berdoa toh Thomas. Betul Pak Daud. Sekarang corona naik Thomas. Iya Pak Daud. Inflasi naik terus Thomas. Ya, barang-barang semua naik. Nah, ini analisa pribadi saya. Bulan 9 suku bunga BI rate naik. Oh. Itu insting pribadi saya. Iya. Itu bulan 9 Thomas. Iya. Kenapa? Karena suku bunga The Fed kan dinaikkan 75 basis point kan? Iya. Nah, jadi kan bisa
itu kan masih suku bunga BI rate naik berapa kan gitu Thomas. Jadi gini Thomas. Ya Pak Daud. Pada waktu resesi ekonomi. Jadi resesi ekonominya ini bukan tahun ini Thomas. Oh bukan ya. Tahun depan berarti Pak Daud. Ini baru permulaan. Baru permulaan. The beginning. Apa Thomas? Baru permulaan Pak Daud. The beginning, apa Thomas? The beginning. Baru awal dari permulaan. Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonominya, Thomas. Tahun depan baru permulaan. Masuk resesi ekonomi, Thomas. Wah, Pak Daud baru mulai aja sudah begini rasanya, apalagi masuk Pak Daud. Ini analisa saya, Thomas. Ya, analisa Pak Daud. Ini analisa ya Thomas ya. Ya. Tahun depan kita masuk resesi ekonomi karena ada namanya itu tahun politik juga Thomas. Oh. Jadi masuk tahun resesi plus ada tahun politik Pak Daud ya. Suasana pilpres Thomas. Ya. Pilpres dan juga ada namanya pembayaran utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta kan biasanya setiap tahun ada Thomas. Ya. Gitu Thomas? Iya Pak Daud. Suku bunga dinaikkan. Nah, di kedua adalah ingat Thomas, impor akan mulai mahal dan naik Thomas. Kenapa naik Thomas? Karena impor itu naik. Kenapa Thomas? Karena harga BBM naik Thomas. Iya. Kan kalau kita perhatiin kan per barelnya dolar yang APBN Indonesia kan kira-kira kan masih 70 Thomas, 70 dolar per barel kan. Iya. Sekarang sudah berapa? 100 dolar lebih kan Thomas? Iya. 100 berapa? Saya enggak kurang jelas Thomas. Iya. Nah berarti kan naiknya 30% Thomas. Iya. Nah kalau negara subsidi terus, negaranya yang berat Thomas. Betul. Negaranya apa Thomas? Yang berat Pak Daud. Berat Thomas. Tidak subsidi, rakyatnya yang pusing. Nah. Jadi karena kalau BBM naik, subsidi dicabut, semua pasti naik Thomas. Langkah pemerintah itu gimana? Nah, kan gitu Thomas. Iya. Nah, makanya harus ada namanya ketahanan pangan Thomas. Iya. Nah, dan bunga ini akan naik prediksi saya sampai 2025. Nah, Bapak Ibu, itulah video dari Evangelis Daud Tony yang di akhir daripada video tadi, beliau menyatakan bahwa ekonomi Indonesia itu akan bertahap membaik itu justru pada tahun 2026. Bapak Ibu, dua video ini tidak sama. Padahal tadi saya katakan dari aliran orang-orang Kristen tertentu itu demikian menjunjung tinggi peristiwa-peristiwa surgawi. Apalagi diungkapkan, diceritakan, disaksikan oleh orang-orang yang punya pengikut banyak. Seseorang berangkat ke surga, aku dibawa Tuhan ke surga. Dibawa ke neraka, itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan ini kebanyakannya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah saudara, namun tidak halnya demikian dengan Evangelis Daud Tony. Jika dia yakin rohnya dibawa oleh malaikat ke surga dan menerima pesan khusus dari Tuhan, pastilah pesan khusus dari Tuhan ini akan oleh Evangelis Daud Tony disuarakan terus-menerus sampai dengan peristiwa itu digenapi. Sebab yang tahu persis kan beliau.
Dia ketemu sama Tuhan atau tidak, yang tahu persis kan beliau. Tetapi yang jelas, Evangelis Daud Tony telah memberitakan di dalam kesaksiannya ini lewat Zoom meeting yang videonya ada di YouTube yang tadi kita tonton. Atau khotbah-khotbah di gereja yang videonya juga ada di YouTube. Dan sekarang kita menyaksikan bahwa analisa pribadi Daud Tony itu yang tepat. Sehingga beliau dan teman-teman mulai berbicara tentang analisa pribadinya semakin sering dalam setiap kesempatan. Sehingga seakan-akan ingin mengubur, menenggelamkan video yang pertama, yaitu ketika Evangelis Daud Tony dibawa ke surga dan menerima pesan khusus dari Tuhan bahwa bangsa Indonesia akan dipulihkan tahun 2023, itu akan ditenggelamkan, dikubur. Pertanyaan saya, secara pribadi, buat Evangelis Daud Tony dan channel-channel yang menyiarkannya, berita tersebut, sebagai seorang hamba Tuhan, masih adakah tanggung jawab moral Anda kepada publik yang mendengarkan kesaksian tersebut? Padahal apa yang Anda saksikan bahwa Indonesia akan dipulihkan pada tahun 2023 tidak terjadi. Analisa pribadi Anda yang lebih tepat. Tetapi pesan dari Tuhan itu meleset. 2023 itu justru resesi ekonomi Indonesia. Daya beli akan turun. Ada banyak barang-barang dari pabrik yang tidak terjual. Pabrik akan banyak mem-PHK karyawan karena tidak bisa kerja maksimal. Harga BBM naik, subsidi dicabut, semuanya naik, semuanya sulit. Nah, sehingga dengan demikian, salahkah saya jika saya berpendapat bahwa Daud Tony bohongi publik, sebab dengan kesaksiannya, videonya dia yang mengatasnamakan dapat pesan dari Tuhan ketika rohnya dibawa oleh malaikat ke surga tahun 1997, Tuhan memberikan pesan khusus bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun dihitung mulai krisis 1998, yaitu tepatnya bulan Januari 2023, ternyata tidak terjadi. Masih adakah Anda beban moral, punya tanggung jawab moral kepada publik yang kenyataannya pesan tersebut tidak terjadi? Bapak Ibu, ada juga penonton video saya yang chat ke kolom komentar saya. Dia bertanya kepada saya, Pak Pendeta, mengapa selalu membahas Evangelis Daud Tony? Mengapa tidak topik yang lain? Bapak Ibu, saya tunjukkan ayatnya, dasar ayatnya. Lukas pasal 12, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lukas pasal 12 ayat 1 sampai kelima. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.
Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bapak Ibu, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, perlu diketahui, saya tidak akan pernah berhenti untuk mengejar, meluruskan pembicara-pembicara yang sengaja menyelewengkan firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Pengajaran-pengajaran yang salah yang diberitakan lewat media sosial akan meracuni semua orang yang menonton. Oleh karena itu, saya akan juga memberikan kritik untuk meluruskan di media sosial yang sama. Saudara, saya takut kepada Tuhan Yesus karena Dia punya kuasa untuk melemparkan siapapun ke neraka. Bukan cuma membunuh tubuh, tetapi bisa melemparkan jiwa ke dalam neraka. Oleh karena itu, takutilah dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lewat video yang pertama tadi, ada satu kejanggalan. Tuhan memberikan pesan khusus juga kepada yang hidup di Pulau Jawa. Diminta mengelola tanah dan beli tanah. Aneh pesan Tuhan ini. Sebab biasanya Tuhan ini demikian membela kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, janda, anak yatim, fakir miskin. Itu yang dia bela. Mengapa pesan khusus ini diberikan kepada penduduk yang tinggal di Pulau Jawa yang punya duit? Yang kaya saja. Kelola tanah dan beli tanah. Nah, terus yang nggak bisa makan bagaimana? Aneh. Nah, Bapak Ibu, demikian pula dengan video yang kedua tadi. Yang pada ending daripada video tadi, kalau dilanjutkan oleh Pak Fran, Evangelis Daud Tony berkata, ekonomi Indonesia tahun 2003 masuk resesi. Video yang terbaru lagi, beliau justru berkata, 2023-2024 itu adalah masa resesi yang berat untuk Indonesia. Dan video yang tadi kita tonton yang kedua memberitahukan bahwa ekonomi Indonesia itu akan mulai mengalami perbaikan pada tahun 2026. Bapak Ibu yang saya sayangkan, Anda silahkan kagum dengan seseorang, tetapi Anda harus cerdas. Kepada orang-orang tertentu yang suka cerita tentang peristiwa surgawi, entah ke surga, entah ke neraka, entah mendapat penglihatan, entah mendengar suara Tuhan secara audible, mendapat pesan khusus dari Tuhan dan lain sebagainya, nasihat saya demi nama Tuhan Yesus, tolong dicatat. Supaya suatu hari kelak Anda bisa mencocokkan apa yang dia katakan itu terjadi atau tidak. Untung saya dan tim saya, Pak Fran dan staf yang lainnya di medsos, di kantor saya, itu teliti mengumpulkan data-data para pembicara. Sehingga kami kumpulkan dan kami bisa sajikan di acara hari ini
bahwa untuk masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023, ternyata Evangelis Daud-Tony memberikan dua pernyataan yang tidak sama. Yang pertama pesan dari Tuhan tadi, yang kedua analisa pribadinya dia. Bapak Ibu, apa yang telah dilakukan oleh Evangelis Daud-Tony jelas melanggar firman Tuhan. Ulangan pasal yang kelima, ayatnya yang ke-11. Ulangan 5 ayat ke-11. Ulangan pasal 5 ayat ke-11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lihat apa yang dikatakan di dalam video yang pertama. Daud-Tony jelas berkata, mendapat pesan khusus dari Tuhan mengenai bangsa Indonesia. Memakai nama Tuhan. Dan ternyata tidak terjadi. Berarti mempermalukan Tuhan, melecehkan Tuhan. Masa Tuhan bisa salah, bisa meleset? Nah saudara, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, memang ada banyak nabi-nabi palsu di akhir zaman yang seringkali dengan sembarangan berani memakai nama Tuhan untuk kepentingan pribadinya atau kelompok atau golongannya. Oleh karena itu, hati-hati menghadirkan pembicara. Apalagi kalau Anda adalah seorang gembala sidang. Jemaat perlu dikasih pengajaran yang benar, bukan racun. Saudara, Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai. Seperti yang dikatakan oleh Evangelis Daud-Tony, bahwa tahun 2023, awal pemulihan Indonesia, beliau dapat dari pesan khusus Tuhan ketika roh Daud-Tony dibawa oleh malaikat ke surga. Itu tidak terjadi. Maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Bapak Ibu, orang Kristen percaya dengan Tuhan Yesus lewat Alkitab yang tertulis, itu demikian sulit. Seringkali orang Kristen justru lebih percaya kepada kesaksian dari seseorang yang tidak berdasarkan kitab suci. Padahal Yesus yang adalah Tuhan sudah beritahukan kepada saudara dan saya, jangan percaya kalau ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di situ, ada di bilik, jangan percaya. Dan di dalam obrolannya Tuhan Yesus bersama Nikodemus, dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, silakan ditayangkan Pak Fran, dia berkata untuk memperingatkan saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia
D-nya huruf besar, yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Artinya, Tuhan Yesus ingin kasih tahu, kalau ada yang cerita, seseorang dibawa ke surga, dibawa ke neraka, jangan percaya. Pasti tidak akan terjadi. Sebab ini adalah sabda firmanku sendiri. Pasti tidak akan terjadi. Orang bertanya kepada saya, bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan Henok? Dia naik kemana? Jawaban saya jelas, dia naik ke surga. Tetapi yang perlu Anda ingat, Elia dan Henok tidak turun kembali ke bumi. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, Yohanes pasal 3, ayat 13 tadi, adalah yang demikian. Naik ke surga, kemudian turun ke bumi lagi, pasti tidak ada. Seperti yang disaksikan oleh pembicara-pembicara pembohong zaman sekarang. Saudara, oleh karena itu, sebagai penutup pemaparan saya, sebelum kita berdiskusi, Rasul Paulus memberikan peringatan kepada saudara dan saya. Di dalam 2 Korintus pasal 4, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 2 sampai ayat keempat. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, inilah nasihat daripada Rasul Paulus, bahwa pada zaman Rasul Paulus memberitakan Injil, ternyata ada juga banyak orang-orang tertentu yang dengan perbuatan tersembunyi yang memalukan tadi telah berlaku licik dan memalsukan firman Tuhan. Bapak Ibu, maka itu Rasul Paulus tidak henti-hentinya memperingatkan yang sedang tersesat. Bahkan dia berkata, kalau yang orang-orang itu yang sedang tersesat itu tadi masih tidak bisa menerima firman yang diberitakan oleh Rasul Paulus, maka memang orang-orang ini memang orang-orang yang bakal binasa. Sebab mereka lebih percaya dengan firman Tuhan yang diputarbalikkan dibandingkan dengan apa yang tertulis. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin. Ekonomi akan berhenti untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mendapat pesan Tuhan, saya masih ingat, itu kejadian waktu saya lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saya berpikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu susah sekali. Makanya saya ambil keputusan untuk bisnis.
Suatu kali tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, engkau udah waktunya pulang ke rumah Bapa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan, umurku diperpanjang, walaupun sesaat saja, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Saya singkat aja. Tiba-tiba saya boncengan sama teman, naik motor, saya masih ingat itu. Naik motor, berdua, kenceng, arah ke Wonogiri, kecelakaan. Duar, tabrakan. Waktu kecelakaan tabrakan, roh saya dibawa Tuhan, dibawa malaikat ke surga. Disitulah saya ditunjukkan masa depan. Apa yang akan terjadi dari awal hidup saya sampai nanti masa tua saya. Nah, seperti saat ini, saya ini hanya ditunjukkan hidup saya itu dari waktu itu sampai hanya umur 45 ke atas. Saya tidak ditunjukkan lagi. Nah, saya hanya ada pendeta gemuk, pendek, jelek. Nah, rambutnya udah putih, ini rambut sudah putih ini saya. Nah, itu. Nah, ini yang cerita, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Nah, saya suruh kembali. Nah, yaitu pemulihan Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dimulai dari krisis 98. Jadi akan terjadi, anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya itu 2020. Dan pertengahan tahun 2020, tepatnya bulan 6, bulan 7, akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, saudara semua kelola tanah dan beli tanah. Nah, Thomas. Ya, Pak Daud. Kan saya ngomong bulan Juli supaya berdoa, toh Thomas. Betul, Pak Daud. Sekarang corona naik, Thomas. Iya, Pak Daud. Inflasi naik terus, Thomas. Ya, barang-barang semua naik. Nah, ini analisa pribadi saya. Bulan 9, suku bunga BI rate naik. Oh. Itu insting pribadi saya. Iya. Itu bulan 9, Thomas. Iya. Kenapa? Karena suku bunga The Fed kan dinaikkan 75 basis point kan? Iya. Nah, jadi kan bisa itu kan masih suku bunga BI rate naik berapa kan gitu, Thomas. Jadi gini, Thomas. Ya, Pak Daud. Pada waktu resesi ekonomi. Jadi resesi ekonominya ini bukan tahun ini, Thomas. Oh, bukan ya. Tahun depan ini, Pak Daud. Ini ya? Baru permulaan. Baru permulaan. The beginning. Apa, Thomas? Baru permulaan, Pak Daud. The beginning, apa Thomas? The beginning. Baru awal dari permulaan. Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonominya, Thomas. Tahun depan baru permulaan. Masuk resesi ekonomi, Thomas. Wah, Pak Daud baru mulai aja sudah begini rasanya, apalagi masuk, Pak Daud. Ini analisa saya, Thomas. Ya, analisa Pak Daud. Ini analisa ya Thomas ya. Ya. Tahun depan kita masuk resesi ekonomi karena ada namanya itu tahun politik juga, Thomas. Oh. Jadi masuk tahun resesi plus ada tahun politik, Pak Daud ya. Suasana pilpres, Thomas. Ya. Pilpres dan juga ada namanya pembayaran utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta kan biasanya setiap tahun ada, Thomas. Ya. Gitu, Thomas? Iya, Pak Daud. Suku bunga dinaikkan. Nah, kedua adalah ingat, Thomas, impor akan mulai mahal dan naik, Thomas.
Kenapa naik Thomas? Karena impor-impor itu naik. Kenapa Thomas? Karena harga BBM naik Thomas. Ya. Kan kalau kita perhatiin kan per barelnya dolar yang APBN Indonesia kan kira-kira kan masih 70 Thomas, 70 dolar per barel kan. Ya. Sekarang sudah berapa? 100 dolar lebih kan Thomas? Ya. 100 berapa? Saya enggak kurang jelas Thomas. Ya. Nah berarti kan naiknya 30% Thomas. Ya. Nah kalau negara subsidi terus, negaranya yang berat Thomas. Betul. Negaranya apa Thomas? Yang berat pada Berat Thomas. Tidak subsidi, rakyatnya yang pusing. Berat. Nah. Jadi karena kalau BBM naik, subsidi dicabut, semua pasti naik Thomas. Langkah pemerintah itu gimana? Nah kan gitu Thomas. ya. Nah makanya harus ada namanya ketahanan pangan Thomas. Ya. Nah dan bunga ini akan naik, prediksi saya sampai 2025. Sampai 2025 Pak Dot ya. Wah. Iya, suku bunga naik, tapi bertahap, pelan-pelan, naik turun dikit, naik lagi gitu loh Thomas. Ya. Itu sampai 2025. Ya. Loh kenapa sampai 2025? Penjelasan logisnya gimana kan gitu Thomas? Ya. Karena 2024 itu ada namanya transisi presiden Thomas. Pergantian presiden ada masa transisi Thomas. Ya. Ada perlu kebijakan, perombakan, perubahan, kan ada secara bertahap Thomas. Betul. Nah di situ mempengaruhi sekali baik politik maupun strategis untuk bidang ekonomi Thomas. Ya. Nah itu nanti ada di 2025. Nah dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.